Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai turunan implisit. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai turunan implisit, kita perlu berkenalan dulu dengan apa sih fungsi implisit itu. Nah, secara sederhana yang namanya fungsi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua variabel atau lebih. Jadi tidak hanya dua ya, bisa tiga dan seterusnya. Yang berada pada satu ruas dan tidak dapat dipisahkan pada ruas yang berbeda. Namun, ada beberapa kasus fungsi implisit yang bisa dibedakan antara satu variabel dan variabel yang lain, sehingga bisa diselesaikan dengan turunan biasa. Namun, ada kasus di mana fungsi implisit benar-benar tidak dapat dipisahkan antara variabel satu dan variabel yang lainnya. Untuk jenis fungsi implisit ini kita akan membahas lebih lanjut nanti setelah ini. Selanjutnya, domain fungsi implisit terdiri atas X. Nah, jadi walaupun misalkan di sini ada fxy, jadi dalam suatu fungsi itu ada variabel X dan ada variabel Y. Namun, domain fungsi implisit hanya satu variabel saja. Sedangkan yang lain itu adalah variabel terikatnya atau hasilnya. Sedemikian sehingga ada Y yang unik, sehingga fungsi fx, y sama dengan 0. Baik, kita akan masuk ke contohnya. Di sini saya memiliki persamaan xy ditambah x dikurangi 2y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini ternyata dapat disederhanakan untuk memperoleh fungsi y dalam x. Artinya apa? Untuk yang di ruas kiri pada persamaan yang ini, di sini kan ada x dan sekaligus ada y. Dan ada variabel x kali y. Tidak selalu fungsi yang fxy ini tidak bisa dipisahkan antara x dan y-nya. Nah, sekarang saya memiliki suatu fungsi, suatu persamaan untuk yang kasus ini lebih tepat disebut persamaan ya. Persamaan xy ditambah x dikurangi 2y sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maaf. Dia bisa dipisahkan antara x dan y-nya. Seperti apa dia? Nah, bagaimana sih Bu kok bisa dapat begini? Caranya, untuk variabel, untuk suku yang terdapat y-nya, pertahankan tetap di ruas kiri. Sedangkan untuk suku yang tidak ada variabel y-nya, seperti x ini, terus negatif 1, kan tidak ada y-nya ya. Nah, kita secara sederhana bisa mengatakan pindahkanlah mereka ke ruas sebelah kanan. Di sini ada negatif 1, dipindahkan 1. Di sini ada plus x, kita pindahkan negatif x. Nah, sehingga untuk yang di ruas kanan itu kan nantinya tinggal xy dikurangi 2y. Y-nya dikeluarkan, tinggal x dikurangi 2. Tinggal dibagi, ketemulah y sama dengan 1 min x dibagi x min 2. Oke. Selanjutnya, saya memiliki fungsi lain, fungsi fxy yang tidak dapat diubah menjadi fungsi y dalam x secara tunggal. Artinya apa? Untuk fungsi ini nanti akan menghasilkan y-nya itu tidak hanya 1. Kita sederhanakan persamaan fx ini. Nah, untuk variabel yang untuk suku yang memiliki variabel y, pertahankan saja di ruas kiri. Yang lain, kita ubah dia menjadi ruas kanan. Nah, 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0 akan ekuivalen dengan 9y kuadrat sama dengan 36 dikurangi 4x kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan. Masing-masing ruas kita bagi 9, sehingga ruas yang sebelah kiri tersisa y kuadrat
yang ruas sebelah kanan, masing-masing suku kita bagi 9 ya. 36 dibagi 9 hasilnya 4. 4 dibagi 9 hasilnya 4/9. Nah, kemudian untuk yang ruas di sebelah kanan, kita faktorkan 4/9-nya kita keluarkan. Nah, kok bisa jadi begini? Coba kalian kalikan satu-satu. 4/9 kali 9, nah 9-nya kan dicoret hasilnya 4. Nah, sama kan? Kemudian 4/9 kali negatif x kuadrat, negatif 4/9 x kuadrat. Jadi tidak merubah sesuatu apapun ya. Nah, hasil akhirnya y kuadrat sama dengan 4/9 kali 9 dikurangi x kuadrat. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai y, kita akarkan. Ingat, y kuadrat saat kita mengakarkan bentuk ini, maka untuk yang ruas di sebelah kanan, dia memiliki 2. Ada yang bentuk positif, ada yang bentuk negatif. Sehingga persamaan fx ini, fx, y sama dengan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0, akan menghasilkan y-nya ada 2. Yang pertama positif 2/3 akar 9 min x kuadrat. Y yang kedua negatif 2/3 akar 9 min x kuadrat. Nah, hal ini berarti persamaan tersebut menghasilkan fungsi y yang tidak unik. Artinya y-nya itu ada 2 macam dan kita perlu satu-satu. Maka fxy ini adalah suatu fungsi implisit. Secara lebih lanjut, fungsi implisit ini adalah fungsi implisit yang satu level di atas level sederhana. Ya level apalah itulah. Oke, kan? Setelah kita mengenal fungsi implisit itu apa, kita akan melanjutkan ke bagaimana sih menurunkan fungsi implisit itu. Turunan implisit namanya. Jika y adalah fungsi yang didefinisikan secara implisit oleh persamaan fx, y sama dengan 0, maka y aksen dapat diperoleh dengan 2 arah yang berbeda. Ini arah ya, 2 arah yang berbeda. Yang pertama, kita bisa menyelesaikan dulu persamaan fx, y untuk memperoleh tipe lagi nih ya. Maaf. Untuk memperoleh y. Dan kemudian setelah kita peroleh y sama dengan, barulah kita hitung y aksen secara langsung. Untuk metode yang pertama dapat digunakan untuk fungsi implisit yang sangat sederhana. Artinya, kita bisa memakai cara ini untuk fungsi implisit yang bisa dibedakan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Lantas, untuk fungsi implisit dengan variabel yang tidak bisa dipisah bagaimana, Bu? Nah, kita bisa memakai cara yang kedua. Melihat y sebagai suatu fungsi dari x. Kedua sisinya diturunkan persamaan asalnya. Baru kita nanti akan mencari y aksennya seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja, biar tidak terlalu mengambang. Contoh. Untuk kesempatan ini saya hanya akan menampilkan satu contoh saja, namun diselesaikan dalam 2 cara. Dan selanjutnya nanti kita akan menunjukkan apakah hasil menurunkan fungsi implisit tersebut dari cara yang pertama dan cara yang kedua sama atau berbeda sih gitu ya. Oke. Untuk contohnya, tentukan y aksen jika diketahui 4x kuadrat y dikurangi 3y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, untuk spoiler, ini adalah fungsi implisit yang bisa dibedakan antara variabel x dan variabel y-nya. Untuk solusi yang pertama, kita akan mencoba menyelesaikan untuk menurunkan fungsi ini
dengan cara yang pertama tadi. Maka langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah mengubah persamaan tersebut ke dalam fungsi y dalam x. Artinya apa? Kita harus memisahkan antara variabel y dan variabel x. Ini kan fungsi awalnya 4x kuadrat y dikurangi 3y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, untuk contoh yang ini, untuk yang di ruas kanan dia sudah murni. Tidak ada yang memiliki y. Sedangkan untuk yang di ruas kiri semuanya memiliki y. Maka secara dengan mudah kita bisa mengeluarkan atau memfaktorkan ke dalam perkalian y. Cara sederhananya ya, y-nya kita tinggal keluarkan aja. Hasilnya akan sama dengan y kali 4x kuadrat dikurangi 3. Akan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, kan kita tinggal membagi ya, x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi 4x kuadrat dikurangi 3. Selanjutnya akan kita cari turunan y menggunakan aturan hasil bagi pada turunan. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan menurunkan secara manual ya. Nah, kita misalkan dulu untuk fungsi pembilangnya sebagai u. Nah, u-nya berarti x pangkat 3 dikurangi 1. Maka u aksennya 3x pangkat 2. Sedangkan untuk yang fungsi penyebutnya kita misalkan v. Maka v aksennya sama dengan 8x. Sehingga untuk turunan y kita bisa menggunakan rumus u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Nah, maka untuk y aksennya kita tinggal masukin aja. U aksennya 3x kuadrat kali v-nya 4x kuadrat dikurangi 3 dikurangi u-nya x pangkat 3 dikurangi 1 kali v aksennya 8x dibagi v kuadratnya berarti 4x kuadrat dikurangi 3. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal sederhanakan, hasilnya 4x pangkat 4 dikurangi 9x kuadrat ditambah 8 dibagi 4x pangkat 2 dikurangi 3 kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas contoh ini, mencari turunan y-nya dengan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, awalnya tadi kan fungsinya itu ada 2 ruas ya. Nah, jadi untuk yang cara yang kedua, masing-masing ruas kita turunkan terhadap x. Maka untuk yang ruas yang pertama turunkan terhadap x, ruas yang kedua turunkan terhadap x juga. Untuk ruas yang kedua, karena dia fungsi dalam x, nggak masalah kan diturunkan, tinggal nanti hasilnya 3x kuadrat. Untuk yang negatif 1 diturunkan terhadap x, hasilnya nanti 0, iya kan? Sedangkan untuk yang di ruas yang sebelah kiri, di sini ada y-nya, bagaimana ini? Nah, sekarang coba perhatikan, kita akan menghitung satu-satu dulu ya. Nah, kita akan menghitung untuk yang menurunkan suku yang pertama, 4x kuadrat di 4x kuadrat y, kita turunkan terhadap x. Ingat, ini adalah perkalian x kuadrat dengan y. 4x kuadrat kali y. Nah, kita akan menurunkan dengan aturan perkalian. Misalkan u-nya 4x kuadrat nih, turunannya u aksennya kan 8x. Sedangkan untuk v-nya itu kan y. Nah, y diturunkan terhadap x kan nggak bisa. Maka kita akan pakailah aturan rantai. V-nya kan sama dengan y. V aksennya kan otomatis dv dx. Ya nggak? Karena dia diturunkan terhadap x. Padahal dia isinya adalah y aja. Ya kan? Maka kita pakainya turunan implisit. dv diturunkan terhadap y dulu dan harus dikalikan dengan dy dx. Nanti hasilnya akan dv dx. Nah, sekarang untuk yang pertama, v diturunkan terhadap y. V-nya kan sama dengan y. Berarti diturunkan terhadap y itu dia 1. Dikalikan dy dx. Nah, berarti hasilnya akan sama dengan dy dx.
Oke, turunan untuk suku yang pertama ini adalah U aksen V ditambah UV aksen, pakai yang aturan perkalian tadi ya, yang kemarin sudah kita bahas teoremanya. U aksen V berarti 8X kali Y, ditambahkan dengan U V aksen, U-nya 4X kuadrat. V aksennya kan ini ya, dy dx. Nah, maka untuk turunan suku yang pertama adalah 8xy ditambahkan dengan 4x kuadrat dy dx. Padahal ini satu ruas ya, diturunkan terhadap x secara implisit hasilnya 2 ruas. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan menurunkan ruas yang kedua. Untuk yang ruas yang kedua kan ini hanya tinggal 3y ya. Tadi turunan 3 kan konstanta jadi nggak masalah. Sedangkan kalau tadi kita sudah punya fungsi y diturunkan terhadap x secara implisit hasilnya dy dx. Maka kita bisa langsung menuliskan nih untuk turunan semua ruas ini. Suku yang pertama di ruas kiri hasilnya 8xy ditambahkan 4x kuadrat dy dx. Nah ini ya, dikurangi diturunkan terhadap y berarti 3 dy dx. Kemudian untuk yang di ruas sebelah kanan, karena ini fungsi dalam x diturunkan terhadap x kan nggak masalah, hasilnya akan 3x kuadrat. Nah, maka selanjutnya ini belum selesai. Kita harus menemukan dy dx-nya sama dengan apa? Dengan cara suku yang memiliki dy dx kita tetap pertahankan dia di ruas kiri. Nah, berarti kan suku yang kedua dan suku yang ketiga tetap di ruas kiri. Sedangkan suku yang pertama kita secara sederhana bisa katakan bahwa kita pindahkan saja ke ruas kanan, hasilnya 3x kuadrat dikurangi 8xy. Nah, kita perlu mencari dy dx-nya kan tadi ya. Nah, kita keluarkan atau kita faktorkan dy dx-nya. Hasilnya akan berarti 4x kuadrat dikurangi 3 dikali dy dx. Nah, sehingga hasil akhirnya kita dapatlah fungsi turunannya turunan y terhadap x secara implisit. Hasilnya 3x kuadrat dikurangi 8xy dibagi 4x kuadrat dikurangi 3. Ini sudah selesai. Oke, selanjutnya mengapa hasil turunan yang cara pertama dan cara yang kedua itu berbeda? Oh tidak, mereka itu hasilnya sama. Kok bisa sama? Padahal kan tadi jelas berbeda. Nah, hasilnya tetap sama ya. Nah, untuk membuktikan bahwa atau untuk visualisasi bahwa benar-benar sama, kita bisa menjembatani dengan meninjau ulang hasil turunan cara yang kedua. Kita lihat lagi tadi hasilnya berapa. Kalau misalkan masih ada variabel y-nya, kita perlu substitusikan y-nya agar diperoleh turunannya itu murni dalam fungsi x. Oke, untuk y-nya, untuk yang dengan cara yang pertama, y-nya kan ketemu x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi 4x kuadrat dikurangi 3. Sedangkan untuk turunan menggunakan cara yang kedua, hasilnya kan ini ya, dy dx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 8xy dibagi 4x kuadrat dikurangi 3. Nah, untuk memberikan gambaran secara nyata kepada teman-teman bahwa hasilnya sama baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua, kita akan substitusikan y ini ke dalam dy dx. Oke. Nah, berarti kan di sini untuk yang dy dx kan hanya ada satu y ini ya. Nah, maka y-nya kita ganti dengan bentuk yang ini. Menjadi 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat dikurangi 8x. Dikurangi 8x ya kan. Ini kan 8xy ya. Y-nya kita ganti. Dikali x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi 4x kuadrat dikurangi 3 dibagi ini tetap. Oke.
Nah, nanti teman-teman bisa menjabarkan sendiri karena ini adalah pengurangan. Nanti pertama 8x ini kita kalikan menjadi 8x pangkat 4, kalikan ini ya, 8x pangkat 4. Negatif 8x kali x pangkat 3 hasilnya 8x pangkat 4. Kemudian negatif 8x kita kalikan negatif 1 hasilnya 8x. Oke, selanjutnya kita perlu disamakan dulu penyebutnya. Maka untuk 3x ini kita perlu mengalihkan dengan penyebut yang suku yang kedua. Berarti kan tinggal dikalikan aja. 3x kuadrat kalikan 4x kuadrat. Oh, berarti 12x pangkat 4. Selanjutnya 3x kuadrat dikalikan negatif 3. Hasilnya negatif 9x kuadrat dikurangi yang tadi 8x pangkat 4 ditambah 8x dibagi penyebutnya masih sama. Nah, yang x pangkat 4 operasikan dengan x pangkat 4. Hasil akhirnya menjadi 4x pangkat 4 dikurangi 9x kuadrat ditambah 8x dibagi 4x kuadrat dikurangi 3. Nanti teman-teman bisa cross check bahwa untuk hasil ini sama pada saat kita menurunkan dengan cara yang pertama tadi. Baik, untuk kesempatan kali ini sekian materinya. Untuk turunan implisit sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk diskusi kita bisa lanjutkan pada platform. Terima kasih.